Selamat datang di kelas bahasa. Yuk belajar bahasa Indonesia. Mari kita belajar menyusun teks eksposisi yang baik dan benar. Langkah-langkah untuk mengembangkan tesis yang pertama. Pahami dan ingat ciri-ciri tesis. Yang kedua, dalam kalimat tesis atau kalimat utama itu terdiri dari topik dan ide pengontrol. Di dalam satu kalimat utama itu terdiri dari topik dan ide pengontrol. Maksudnya apa? Jadi karena di kalimat utama ini, kalian harus memiliki ide pengontrol yang dapat dijabarkan menjadi kalimat penjelas, seperti itu. Karena yang namanya paragraf nantinya kan harus ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Makanya, pada kalimat tesis ini harus terdiri dari topik dan ide pengontrol. Kemudian yang ketiga, kalimat topik bukan hanya mengandung topik paragraf, tetapi juga membatasi topik. Yang keempat, biasanya sub-subtopik untuk diberi argumen terletak pada kalimat terakhir pada suatu paragraf. Oke, di sini ada contoh paragraf struktur tesis di dalam teks eksposisi. Jadi di struktur tesis ini kita saksikan ya terkait dengan pengembangannya. Pada bagian bumi saat ini itu merupakan topik. Pada bagian berbagai masalah lingkungan itu sebagai ide pengontrol. Jadi satu kalimat ini merupakan kalimat tesis atau kalimat utama di dalam satu paragraf. Nah, berikutnya, pada bagian jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini termasuk sub-subtopik yang harus diberi argumen pada paragraf berikutnya. Selanjutnya, langkah-langkah mengembangkan argumen. Langkah pertamanya yaitu pahami sub-subtopik yang akan dijelaskan dan diberi argumen. Yang kedua, argumen dapat dikembangkan dari data hasil temuan yang didapatkan. Yang ketiga, argumen dapat menggunakan alasan yang logis berupa fakta-fakta. Yang keempat, argumen terdiri dari kalimat topik dan ide pengontrol. Sama seperti paragraf sebelumnya, harus ada topik dan ide pengontrolnya. Jadi ide pengontrol di dalam paragraf argumen ini dapat dijabarkan menjadi kalimat penjelas berisi argumen dengan memberikan contoh atau menjelaskan secara lengkap. Contoh paragraf argumennya. Di sini ada. Nah, pada paragraf ini terdapat bencana alam lain sebagai topik yang dibicarakan, kemudian praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana ini merupakan ide pengontrol. Di sini misalnya banjir terjadi di Jakarta pada Februari dapat dipahami sebagai dampak sampai pelestarian lingkungan. Ini merupakan pemberian contoh pada paragraf argumentasi ini. Selanjutnya, langkah mengembangkan rekomendasi dan penegasan ulang. Jadi, pada struktur ini itu ada dua macam, yaitu teori eksposisi yang berisi kalimat rekomendasi, kemudian ada analytical eksposisi yang berisi kalimat simpulan. Pada teori eksposisi atau kalimat rekomendasi contohnya, kegiatan ekstrakurikuler dapat dipilih siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya.
Mereka dapat memilih ekstrakurikuler apapun sesuai kemampuannya. Akan tetapi, hal yang perlu diingat yaitu pengaturan waktu yang baik antara kegiatan akademis dan kegiatan ekstrakurikuler. Pada paragraf ini dapat dilihat karena adanya kata-kata perlu diingat. Jadi selain kata perlu diingat, ada kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, pastikan, usahakan, atau kalimat-kalimat ajakan yang bersifat memberikan solusi di dalam permasalahan yang diangkat. Pada bagian analytical eksposisi itu ciri khasnya terdapat kalimat simpulan. Contohnya, pada paragraf ini ditandai dengan adanya kata-kata oleh karena itu. Jadi ciri kalimat simpulan itu terdapat oleh karena itu. Dengan demikian bisa juga jadi